wabarakatuh. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik. sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Iya, baik dokter, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di Suara Sidoarjo sore ini. Ini mengganggu istirahatnya atau mungkin masih aktivitas begitu ya dok? Baru selesai dari kantor. Wah, itu dia. Baik, Iya. karena ini memang yang kabar yang satu ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sidoarjo tentunya. Masuk ke PPKM level 1 gitu loh ya kan dok. Nah ini yang disebutkan gotong royong yang dilakukan itu seperti apa begitu, dan target biar bisa ke level 1 itu apa sih dok sebetulnya? Oke. Ya. Baik, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa Suara Sidoarjo yang berbahagia. Jadi prinsip vaksin ini pemerintah menetapkan bahwa ada pengukuran leveling yang ditetapkan melalui Kementerian Kesehatan. Nah, Sidoarjo dengan 6 indikator itu sudah masuk level 1. Gitu ya. Jadi kita sudah masuk level 1 berdasarkan indikator yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Tetapi Permendagri berbunyi level 1 baru bisa diakui bila mana vaksinasi telah mencapai 70% dan khusus yang lansia 60%. Nah, alhamdulillah Sidoarjo sampai kemarin sudah mencapai 70,41%. Artinya 70%-nya sudah terlewati. Nah, tinggal sekarang yang lansianya itu harus 60%, sedangkan kita baru mencapai 42%. Jadi ini PR kita untuk mencapai 60% atau perkiraan itu sekitar 90.000 orang, dan kita baru mencapai 61.000, Mbak Tika. Jadi ada kekurangan sekitar 29.000 dibagi 334 desa se-Kabupaten Sidoarjo. Nah, kenapa lansia itu agak lambat? Ya, itu dia dok. Efek ketergantungan lansia yang berusia 60 tahun ke atas itu kan sangat tergantung dengan kondisi keluarga. Maksud saya itu gini, kalau beliaunya itu disuruh datang ke puskesmas, kalau nggak ada yang nganter ya nggak bisa datang kan. Itu kendala. Ketika mereka harus kumpul atau datang ke pusat-pusat vaksinasi di GOR gitu jauh, mereka juga harus mikir siapa yang nganter saya, siapa yang nyupirin saya, siapa yang nanti. Nah, akhirnya kami mencoba melakukan pendataan. Jadi kita kerjasama dengan Dukcapil, melihat data pikernya vaksinasi. Nah, kemudian ketahuan sekarang dari desa A ada sekian ribu orang yang belum divaksin, desa B sekian, desa C sekian. Kami sebarkan ke desa-desa semua data itu. Dan kami minta kepala desa bekerja sama bergotong royong untuk menghadirkan sepuh-sepuh kita di lapangan itu untuk kemudian divaksin. Itu tahap pertama. Ternyata timbul lagi masalah. Ketika mereka harus datang ke desa, sama pertanyaannya, siapa yang nganter aku, siapa yang nungguin saya, siapa. Itu problematika lagi. Nah, akhirnya Pak Bupati memerintahkan dan memberi contoh, tadi juga beliaunya turun, langsung mendatangi ke rumah gitu loh Mbak Tika. Jadi kita sekarang jemput bola. Jemput bola ya. Nah, jadi bidan desa nanti kita kerahkan semua menjemput bola, didampingi gotong royongnya dari Polsek, digendongnya dari desa, dari Kades, semua ikut bekerja sama untuk mendampingi, ikut memberikan arahan, ini loh namanya si Anu belum pernah divaksin. Ini namanya orang ini nomor NIK-nya sekian belum divaksin. Nah itu satu persatu kita lakukan vaksinasi, jemput bola ke rumah, ngaten. Tetapi kalau desa bisa, ada beberapa desa pun yang melakukan menjemput
mereka itu diantar ke balai desa, terus pulangnya nanti diantar lagi. Ada juga yang begitu. Alhamdulillah itu juga bisa berhasil dan terlaksana seperti itu. Oke. Nah, jadi itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan seperti itu, Mbak Tika. Oke. Dok, ini kan ada begitu banyak ya, ada 37 ya desa. Desa kita ada 334. 334 ya. Itu kan banyak banget ya, Dok. Itu berarti kalau dipetakan adakah daerah yang memang begitu menonjol untuk yang paling banyak itu jumlahnya? Ya gini, berdasarkan data NIK yang saya minta dari Dukcapil, datanya itu nyampur. Jadi targetnya Sidoarjo itu 156.000 lansia. Ternyata kalau data dari Dukcapil itu bisa sampai 240.000. Nah, kenapa demikian? Ternyata setelah kita klarifikasi di lapangan, banyak peserta ya atau katakanlah yang terdaftar namanya itu sudah meninggal. Jadi sudah meninggal, tapi masih muncul. Namanya itu karena tidak pernah dilaporkan oleh kelurahan, oleh desa, oleh keluarganya, sehingga data yang di Dukcapil masih cukup besar, gitu loh, masih cukup bengkak. Nah, ini sekalian kita membantu Dukcapil mengklarifikasi mana saja yang sudah meninggal, kemudian yang belum divaksin ketemu, kemudian kita vaksin, walaupun kita sifatnya tidak memaksa. Iya. Nah, dan ini kalau dari petugas sendiri, petugas dari masing-masing daerah ini yang masing-masing desa ini untuk petugas tenaga kesehatannya itu memang sudah mempunyai memang sudah diperbolehkan begitu untuk melakukan suntik vaksinasi itu. Kalau jadi gini, kami menyelenggarakan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan vaksinasinya. Jadi vaksinator fungsinya hanya melakukan tensi, memeriksa kesehatan secara umum. Kalau kondisinya baik, tensinya baik, kita vaksin. Itu cukup bidan desa saja. Tetapi kalau untuk mengerahkan, meminta kepada warganya untuk mau divaksin juga, kemudian mereka istilahnya tuh jangan sembunyi kalau didatangi, itu kerjasama kami dengan desa, dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, gitu loh. Ya. Jadi kalau bidan ini ya benar-benar disambut lah gitu. Tapi kalau bidan memang ini ya, memang mereka boleh ya. Saya kira kalau untuk vaksinasi harus orang-orang tenaga kesehatan tertentu gitu, Dok. Oh enggak, vaksinasi itu kan OJT 1 hari aja udah beres gitu loh, Mbak. Jadi bisa, bidan desa tuh bisa, dokter gigi bisa, perawat bisa, banyak. Kalau yang vaksin cuma di tangan itu kan insya Allah nggak terlalu sulit lah gitu. Baik. Targetnya berarti kapan ini Dokter Chef untuk para lansia nih? Kalau 70%-nya sudah, kemudian yang 40% ini kita diberi waktu 2 minggu oleh Pak Bupati. Nah, hanya ada sesuatu yang memang harus kita pahami. Nah, apa itu? Istilah aglomerasi. Mungkin kalau pemirsa pernah dengar, apa sih itu aglomerasi? Jadi aglomerasi itu ada 10 kabupaten kota yang ditetapkan di Jawa Timur itu masuk dalam aglomerasi. Istilahnya apa ya? Kelompok aglomerasi itu yang mereka harus bersama-sama mencapai titik 70% untuk vaksinasi umum, 60% untuk lansianya. Nah, jadi ini kalau boleh dibilang yang sudah lulus masuk 70 dari 5 itu baru 5 kabupaten kota. Yang 5-nya lagi belum. Apalagi kalau misalnya saya ambil yang paling bawah itu baru 25%. Kasus vaksinasi pertama ya kita harus nunggu mereka mencapai dulu 70, mencapai juga lansianya 40, baru bersama-sama kita bisa menyatakan sudah masuk level 1 gitu. Jadi walaupun kita buru-buru pun kalau ada yang di bawah kita aglomerasi kita masih di bawah ya tetap harus menunggu mereka. Makanya istilah gotong royong itu satu bisa diterapkan untuk kitanya sendiri, secara yang kedua internal Kabupaten Sidoarjo membantu kabupaten lain. Jadi tenaganya kita bantukan di Gresik misalnya, kita bantukan di Mojokerto misalnya. Nah, yang satu aglomerasi membantu supaya vaksinasinya biar cepat
biar sampai ke 70 dan 60%-nya gitu. Oke, baik. Berarti tapi meskipun begitu tetap ya target Pak Bupati 2 minggu ini harus selesai begitu ya Dokter Syaf ya. 2 minggu ini tinggal mengejar yang lansia. Supaya lansia bisa sampai 40 gitu. Oke, baik. Itu target yang kita sedang galakan, selalu menyampaikan ke desa-desa, ke bidan desa. Jadi upayanya setiap hari kita memvaksin lansia. Gitu. Oke, baik. Ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa segera teratasi. Nggak apa-apa deh kalau misalkan harus tunggu. Yang jelas aman dulu lah Sidoarjo gitu ya dok ya. Silakan Dokter Syaf. Terakhir mungkin ada pesan-pesannya, himbauannya juga nih untuk kembali lagi kita nggak bosan-bosan mengingatkan ke masyarakat. Silakan dok. Jadi kita sekarang ini kalau kita lihat memang kasus di Sidoarjo sudah melandai. Sudah sangat, tapi kami tetap memohon kepada seluruh pemirsa, terutama dari Radio SS ini, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Jadi jangan sampai melepas masker, jangan selalu berkerumun, jangan kita istilahnya tidak mencuci tangan sama sekali, tidak menjaga kebersihan. Jadi kami berharap protokol kesehatan 5M tetap harus diterapkan, dengan harapan semua masyarakat kita dalam keadaan sehat. Ya, jadi intinya seperti itu, Mbak Tika. Karena memang ancamannya ya bukan nakut-nakutin. Ada yang memperkirakan terjadi gelombang 3, tapi kami menguatkan dari segi vaksin saja. Jadi intinya masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan tidak usah terlalu khawatir terjadinya gelombang 3, walaupun itu ada terjadi di tetangga kita, di negara-negara tetangga kita harus optimis Sidoarjo terutama bisa mengendalikan itu. Gitu Mbak Tika. Oke, baik. Baik, Dokter Syaf, terima kasih atas update informasinya ya. Kita tunggu nanti 2 minggu ke depan seperti apa hasilnya ya. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Dok, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, baru saja kita berbincang bersama Dr. Gigi Syaf Satria Warman SP-Pro selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita doakan bersama, kerjasama juga oleh seluruh masyarakat tentunya, masyarakat Sidoarjo untuk kita bisa segera mencapai titik pada level 1, PPKM level 1. Karena kurang sedikit lagi ya untuk vaksinasi terhadap lansia ini jika kita lakukan, maka akan bisa Sidoarjo akan bisa masuk dalam kategori PPKM level 1 ya, meskipun mungkin masih harus menunggu seperti istilah Dr. Syaf tadi, karena kita ini juga berada dalam sebuah wilayah aglomerasi ya, yang jelas amankan dulu Sidoarjo.